Masuk. Baik Pak, silakan duduk. Selamat siang Pak, saya dengan Dr. Ridho Bagus Made Mahendra Wisma. Saya diserahkan oleh supervisor saya untuk membantu Bapak di sini. Sebentar Bapak, saya tutup dulu. Dengan Bapak siapa? Saya berbicara. Saya dengan Bapak Kadek. Baik, umur Bapak berapa Pak? 28 tahun. Baik, di sini keluhan Bapak disertakan sama dokter supervisor saya bahwa Bapak mengalami BAB, juga mengatakan terdapat perutnya sakit. Baik, bisa dijelaskan sudah berapa hari punya sakit Bapak? Sudah 2 hari. 2 hari, baik. Saya akan melakukan pemeriksaan Bapak terhadap pemeriksaan fisik terhadap perut Bapak. Nanti ada penekanan, mungkin auskultasi, perkusi, dan lain sebagainya. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Bapak silakan berbaring di bed. Silakan. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan tangan terlebih dahulu untuk memastikan tangan saya bersih. Baik Bapak, silakan berbaring di bed. Langkah pertama saya akan membuka baju Bapak. Mohon dibuka bajunya Pak ya. Pada abdomen pada pasien di sini saya terdapat tidak adanya keabnormalitasan pada perut Bapak. Di sini saya melihat bagian abdomen Bapak tidak terdapat bentar Bapak, saya buka. Baik, sini tidak ada tidak normal pada perut Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada perut Bapak. Mungkin nanti apa yang Bapak rasakan pada perut Bapak nanti tolong kasih tahu saya jelaskan ya. Begini sakit Pak, tekan gitu ya. Apakah sakit? Apakah sakit? Apakah sakit? 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 Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan stetoskop yang disebut dengan stetoskop. Baik, Bapak, nanti pemeriksaan ini saya akan mendengarkan suara pada perut Bapak ya. Tarik nafas sedikit. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Baik Bapak, baik, bisa kembali ke tempat duduk lagi Bapak. Baik, di sini saya sudah melakukan gerakan yang disebut palpasi, perkusi, dan auskultasi tadi. Ini akan menjelaskan Bapak tidak terdapat keabnormalitasaan pada bentuk fisik secara keseluruhan. Menegakkan diagnosis di sini Bapak terdiagnosis akut gastroenteritis atau akibat infeksi mikroorganisme pada jajanan pasar mungkin yang Bapak pernah beli. Apakah Bapak pernah beli mungkin jajanan pasar? Baik, di sini untuk menegakkan lebih tegak lagi diagnosis, saya dirujuk Bapak menuju ke pemeriksaan darah lengkap mungkin serta pemeriksaan feses. Baik, sekian Bapak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Saya dengan Ridho Bagus Made Mahendra Wisma, dokter yang bertugas pada hari ini yang ditugaskan oleh supervisor saya untuk memeriksa Bapak. Baik Bapak, dengan keluhan apa Bapak? Sakit jantung. Baik, dengan Bapak siapa sebelumnya saya bicara? Saya dengan Bapak Putu. Bapak Putu, baik. Umur Bapak Putu berapa Pak? 50 tahun. Baik, sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak Putu. Sebelumnya saya akan membersihkan tangan terlebih dahulu ya. Pak Putu, silakan berbaring di bed. Baik Bapak Putu, sekarang silakan berbaring di bed dan Bapak tolong membuka bajunya Pak ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan, mungkin ada agak sakit atau agak mana, tolong katakan Bapak ya. Baik. Bapak, saya buka semuanya. Baik. Bapaknya. Baik, ini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak Putu.
mohon nanti pemeriksaannya Bapak jelaskan apakah ada sakit pada bagian yang saya tekan, Bapak ya. Di sini terlihat bagian bodi Bapak itu tidak ada bekas jaritan ataupun memar dan lain sebagainya, normal, dengan batas normal terlihat. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bapak ya. Baik, kalau sakit katakan sakit. Sakit Bapak? Sakit? 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 Baik. Pada ICS 2 parasternal kiri kanan terdapat sakit pada penekanan, baik Bapak ya. Pada ICS 5 mid clavikular len kiri terdapat sakit Bapak. Baik. Saya akan lakukan pemeriksaan lagi Pak ya, nanti sudah tahu sakit. Baik. Baik, sekarang saya akan mencari suara jantung pada Bapak ya. Saya panaskan terlebih dahulu stetoskop saya. Baik, adanya sedikit suara jantung tambahan di sini Bapak, tapi tidak terlalu signifikan. Baik, disebut dengan suara jantung menurun. Baik, Bapak silakan kembali ke tempat duduk. Baik, di sini Bapak setelah pemeriksaan tadi terdapat aorta ICS 2 parasternal kiri kanan Bapak, tidak adanya tekanan serta nyeri. Pulmonal Bapak pada ICS 4 dan parasternal di kiri tidak terdapat suatu gerakan yang sangat sakit pada saat penekanan tadi. Terdapat di sini hasil suara jantung Bapak S1 dan S2 atau suara jantung tambahan yaitu murmur. Untuk lebih lanjut saya akan lakukan artinya perujukan ataupun Bapak akan diperiksa di bagian spesialis jantung. Apakah Bapak bisa mengerti? Apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak. Baik, sekian Bapak pada pemeriksaan ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang Bu, saya dengan Ido Bagus Mandi Mahendra-Wisma, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Putu, Usia Ibu berapa? 23 tahun. Baik, alamat Ibu di mana? Alamat di Jalan Baturiti. Baik, keluhan apa yang Ibu rasakan pada saat ini serta Ibu bisa datang ke sini? Saya ingin memeriksakan mata. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan visus pada mata Ibu. Di sana di Senayan Card itu, apakah Ibu bersedia? Nanti Ibu akan berdiri selama sejauh 6 meter untuk melihat Senayan Card itu, dan Ibu menutup mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Bu, silakan menutup mata Ibu sebelah kanan untuk melakukan pemeriksaan visus. E, F, P, O, T, P, E, D, E, C, F, D, D, F, Z, P, E, O, Z, D, E, P, C, E, D, T, R, L, E, O, P, L, D. Baik, sudah. Silakan tolong tutup mata sebelah kanan. E, F, P, P, O, Z, L, E, D,
P F D D C P E O Z D E O E C E O F T P T O P L D. Baik, dari Ibu, silakan kembali ke tempat Ibu. Dari snellen card yang Ibu sudah lihat tadi, yang ke-11 snellen card yang sudah Ibu lihat tadi, di sini saya dapat simpulkan sebagai berikut. Ibu, dari urut paling atas 6/60, Ibu melihat dengan jelas. Serta kondivator dari 1 meter, Ibu melihat dengan jelas. Serta envelope Ibu melihat dengan jelas. Serta yang paling bawah 9-10 Ibu melihat dengan jelas. Jadi kondisi visus pada mata Ibu normal. Pada sekian penjelasan diagnosis serta penegakan dari kami. Ibu di sini mata Ibu dengan kondisi normal. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak, saya dengan Dr. Hidrologis Mademandar Wisma. Dengan Bapak siapa yang berbicara? Ya, Bapak Komang, Dok. Saya Bapak Komang. Sini Pak Komang, apakah keluhannya Pak Komang pada siang hari ini? Sulit menelan Bapak? Iya, Sesuai dengan checklist ini, kriteria 6, baik. Apalagi Bapak, ada demam? Tidak. Baik. Menurutkan juga, baik. Bisa berbaring di pet sebentar Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan. Sulit menelan Bapak ya, agak sulit bagian duduknya. Silakan duduk saja Pak. Duduk saja lebih lurus. Di sini saya akan mengecek bagian bibir Bapak, nodus dan permukaan pada bagian atas ya. Boleh buka mulut sebentar Pak. Agak lebar. Kita melihat tonsil bagian atas. Baik, buka sebentar Bapak. Coba Bapak berkata A 3 kali. A. Baik, bisa kembali ke tempat duduk Bapak. Baik, di sini saya melihat tadi memang terdapat agak ruang kemerahan pada bibir Bapak, serta di sini sulit menelan juga, berkata AA juga sulit tadi saya dengar. Dan informasi lidah juga atrofi, bagaimana pergerakannya Bapak juga sulit. Baik, di sini kemungkinan diagnosis adalah kemungkinan saja, baru kemungkinan adalah tonsilitis atau tonsilitis pharyngitis. Di sini adanya radang tenggorokan yang begitu keras pada baik, tidak perlu jadi masalah. Di sini jangan khawatir, kami selaku dinas kesehatan pasti bisa membantu. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan swab lidah serta melakukan cek darah. Mohon maaf dia. Baik. Begini Dok, saya ini kan Ya, umur saya 55 tahun. Ya, Pak. Saya Pak jadi dokter. ya, dengan Pak Gede Keluhan saya itu baik semutan di bagian kanan kiri, dan kanan. kanan, Kakinya ada kaki semutan. ini yang di kiri, Baik. yang di kanan semua semutan. Baik, Bapak umur berapa Pak? 55 tahun. Dengan Bapak Gede, umur 55 tahun, di sini ada penyakit gula? Ada. Kalau ada, Ada, tapi tidak terlalu tinggi Pak ya. tidak terlalu tinggi. Baik. Di sini saya dengan Dr. Mahendra Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan raba terhadap nyeri saraf pada tangan Bapak dan kaki Bapak. Di sini saya akan memakai jarum, tapi tidak tertusuk Pak ya. Ya. Jarum, tisu. Di sini terdapat tabung atau air panas. Nanti Bapak pegang, apakah merasakan atau tidak. Yang pertama saya akan melakukan menggunakan jarum, yaitu di punggung jarum ya Pak ya. Ya. Seperti itu ya. Saya akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu, Ya. disinfektan, serta melakukan penyemprotan dengan hand sanitizer. Ya. Baik, bolehkah Bapak mengendikan tangannya keduanya?
Baik, saya akan melakukan. Apakah Bapak terasa apa tidak? Terasa apa tidak? Terlalu terasa. Terasa? Terasa tapi tidak terlalu terasa. Baik. Ya. Terasa apa? Terasa tapi tidak begitu. Tapi tidak terlalu keras Ya, ya. tidak begitu keras. Ini agak keras apa? Terasa? Tidak. Ya. Tidak. Tidak begitu. Sama Pak ya? Ya, Sama. tidak begitu terasa. Coba. Mungkin di kaki Bapak di terasa apa? Tidak. Tidak terasa. Baik. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan tisu, raba tisu. Ya. Baik, mau lihat Bapak. Apakah Bapak merasakan tidak? Tidak. Tidak terasa. Bapak rasakan Bapak? Tidak. Baik. Setelah melakukan pemeriksaan dengan Bapak di sini, saya akan melakukan pemeriksaan untuk pada tabung. Nah, 45. Baik, di sini Bapak akan merasakan air. Di sini Bapak boleh pegang, Bapak apakah panas atau tidak? Panas atau tidak? Panas. Tapi tidak terlalu. Iya, tidak terlalu terasa. Oh, begitu, baik. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, Bapak, saya akan bertanya, apakah Bapak sering bekerja terlalu berat atau tidak? Hanya sebatas tidak terlalu keras ya? Tidak begitu keras. Terasa. Baik. Ya, santai. Santai. Baik, di sini terdapatnya penurunan sensibilitas pada bagian distal tangan dan kaki Bapak. Ya. Selanjutnya saya akan serahkan ke supervisor saya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik Bu, saya dengan Dr. Ida Bagus Madiman Kawisma, dengan Ibu siapa? Bu Susi. Umurnya Ibu 23 tahun. 23 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada janin Ibu sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, bersedia. Silakan Bu, saya akan melakukan pemeriksaan vital sign. Sementara Ibu ya, misalnya kita selesai. Di sini tensinya Ibu 110/90 dengan batas tensi normal ya. Tidak ada, apakah ada pusing keluhan? Tidak ya? Tidak. Tidak. Baik, di sini tidak ada keluhan pusing. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan ukuran ini Bu, berat badan. Baik. Silakan di sini Bu. Baik, di sini saya timbangkan 63 Ibu ya. Dengan tinggi badan langsung. Baik, sekitar 1 meter ke 63 cm. Baik, silakan duduk Ibu. Baik, bisa berbaring di bed Ibu sekarang. Baik, sekarang akan melakukan pemeriksaan vital leopard. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard Ibu pada kajian Ibu. Saya boleh buka baju Ibu sebentar? Nah, silakan. Sebentar ya. Sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard pada Ibu, mungkin perut bagian bawah ya. Nanti Ibu sangat tenang, relax ya.
Baik, di bawah teraba kepala pada bayi ya. Baik, di sini teraba kepala pada bayi. Baik. Selanjutnya ibu bisa berdiri. Saya akan melakukan pemeriksaan mata pada ibu. Buka bola matanya ibu. Biar bisa dibuka mulutnya sebentar. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan pada ibu, posisi berat badan, tinggi, putus, tidak terdapatnya keabnormalitas pada janin. Selanjutnya saya akan melakukan denyut nadi ibu, apakah normal? Baik, normal. Ininya permasalahan tadi tensi ibu tadi 110/80. Baik, sekian dan terima kasih. Dengan Dr. Rita Bagus Made Risma, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Made. Ibu Made. Baik, di sini Ibu Made membawa anaknya dengan umur berapa ibu? Itu dok, ini bayi saya umur 5 bulan. Saya mau menanyakan untuk memeriksa apakah bayi saya itu kurang gizi atau tidak. Baik, di sini saya sangat mengerti dengan keluhan bapak, ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan body mass index yang disebut dengan bagaimana penghitungan nutrisi pada anak ibu. Baik, yang pertama, di sini kita melihat umur anak ibu sekitar 5 bulan. Lanjut dengan panjangnya saya akan cek terlebih dahulu. Terlebih dahulu 65 cm serta lingkarnya 41 cm. Baik, di sini panjang terhadap Z. Nah, panjang terhadap Z di sini terdapat grafik. Dia bisa panjang terdapat grafik. Ini kan ada gambar panjang terhadap grafik. Di sini anak ibu tidak panjang terhadap grafik. Di sini anak ibu tidak terlihat di pada usia 5 bulan. Di sini usia 5 bulan bernaik. Tidak adanya persentil yang menyatakan anak ibu tidak sesuai dengan nutrisinya. Serta di angka Z sampai dengan 0 di sini terlihat berat badan ditambah tinggi badan dikurang serta pembagiannya tersebut terdapat anak ibu tidak terdapat di sini malnutrisi. Jadi anak ibu sehat. Nah, apakah ibu ada pertanyaan untuk bagaimana sesuatu kondisinya lebih lanjut? Ingat 0 sampai 1000 hari perlu adanya penambahan nutrisi agar tidak terjadi anak yang stunting. Anak perlu vitamin A, B, C dan vitamin serta perlu adanya E di mana untuk perkembangan otak pada bayi. Terima kasih. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, saya dengan Dr. Rita Bagus Made Risma, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Made. Yang Bapak Made, apakah keluhannya Bapak hari ini, Pak? Tangan Keluhan saya, tangan saya gemetar. Ya. Apa kira-kira ini problem yang ada pada tangan saya ini? Baik. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap khusus menilai tenaga ataupun khusus pada tekanan otot pada tangan Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan dengan senang hati. Baik, sekarang bersedia. Boleh Bapak berdiri terlebih dahulu, Pak. Di sini adalah skala MMTAP 0-05. Di sini akan melihat pergerakan apakah kekuatan otot Bapak masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Baik, silakan tangannya seperti ini. Lihat saya. Baik. Agak diteguk, Pak. Baik, di sini saya akan melihat pengecek dan mengontrol tekanan Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan tangan terlebih dahulu. Baik. Nanti Bapak akan merasakan tekanan otot. Apakah sakit, Bapak? Sakit atau tidak? Agak sakit ya. Baik, di sini saya akan mengecek dengan Bapak. Bagaimana? Adakah rasa nyeri yang Bapak rasakan? Ya, ada sedikit. Agak nyeri sedikit. Ya. Nyeri tekan? Nyeri tekan. Ya, nyeri tekan. Tahan. Baik, selanjutnya di sebelah kiri Bapak. Ada nyeri tekan? Ya. Sini agak nyeri ya. Sedikit. Baik.
Baik, sekarang angkat tangannya seperti ini. Lihat saya. Apakah sakit? Agak nyeri sedikit ya. Baik, silakan berbaring apa? Ini ya, kakinya sebentar. Kakinya tolong diluruskan. Coba angkat kakinya satu yang sebelah kanan atau kiri. Agak ditekuk dulu, tekuk. Nah, tekuk seperti ini, Pak. Ya, baik. Saya hitung 1 sampai 5. Bapak bisa bertahan atau tidak ada gemetar? 1, 2, 3, 4. Adakah rasa nyeri? Ada sedikit. Sedikit. Baik, saya diturunkan yang sebelah kiri. Coba angkat Bapak. Apakah Bapak merasakan nyeri atau kegemetaran sekarang? Ya, baik. Nah kan Bapak bisa kembali ke duduk. Saya tambahkan pegangan tangan. Baik dari pemeriksaan tadi terdapat bagaimana tangan kanan dan tangan kiri serta seluruh tubuh Bapak melakukan kegemetaran. Di sini sangat kompleks. Perlu saya akan rujuk Bapak ataupun ditangani lebih lanjut oleh supervisor saya, yaitu ahli spesialis saraf. Apakah Bapak bersedia? Baik. Mungkin dari tadi ya, agak sulitnya, memang umur ini rentan sekali. Pada usia 60 tahun ini agak rentan dengan penyakit sistem saraf. Baik, di sini apakah ada pertanyaan apa? Tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan foto rongsen. Tadi terdapat tangan Bapak terkena sayatan pisau. Yang mana polisi membawa surat permintaan visum expeditum pada sini. Baik, terapi yang saya akan lakukan adalah wound toilet atau pembersihan pada tangan Bapak di sini. Pembersihan toilet, saya akan pembersihan tangan Bapak menggunakan dimana menggunakan sodium klorid atau air chloride atau air infus yang bisa dipakai pembersihannya. Makanya hacking atau proses penjaritan pada luka. Jika sudah selesai memberikan antibiotik serta memberikan analgesik. Di sini pada pasien dirawat dengan dibawa oleh polisi dengan pada pasien penderita pada punggung tangan kiri terdapat garisan pisau, terbelah tangan terdapat luka terbuka dengan tepi dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm. Sekitar luka terdapat memar dan keunguan. Serta bentuk derajat luka tidak jelas, alasannya menentukan derajat luka tersebut. Derajat 1 ternyata derajat ringan karena tidak mengganggu fisiologis, namun bisa mengganggu sistem pekerjaan Bapak serta kesusahan untuk sehari-hari melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya di sini Bapak mengkonsumsi antibiotik dan analgesik untuk mengurangi risiko infeksi dan tidak terasa sakit ataupun analgesik yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tangan Bapak. Baik, apakah Bapak mengerti? Jadi semua cepat sembuh. Di sini menurut foto rongsen yang diberikan kepada saya tidak terdapatnya patah tulang ataupun fraktur pada tangan Bapak. Baik, sekian dari saya. Baik, baiklah, saya dengan Dr. Ida Bagus Made Manurusma dengan Bapak. Saya dengan Bapak Made. Baik, Bapak Made, di sini apakah yang saya bisa bantu? Dok, ini kaki saya merasakan nyeri. Ya. Berapa, kalau saya boleh tahu, berapa kira-kira nyerinya Bapak dari 1 sampai 10? Ini kira-kira saya perkirakan 9. 9, sangat nyeri sekali ya. Ya. Baik, di sini terdapat nyerinya Bapak sangat nyeri. Baik, sudah berapa lama Bapak merasakan nyeri ini, Pak? Sudah berapa lama? Semenjak habis kecelakaan itu? Semenjak habis kecelakaan, saya sering merasa nyeri. Baik, di sini nyeri terdapat efek. Apakah di sini terdapat efek samping terjadi patah tulang terhadap kaki Bapak? Tidak. Baik. Selanjutnya sedikit saya akan melakukan melihat bagaimana sistem nyeri pada kaki Bapak ya. Coba saya lihat, ya sebentar, Pak ya. Oh, tidak, ya terdapat nyeri. Apakah sakit sekali? Tidak sakit. Sakit. Ya. Baik, di sini terdapat sakit pada
kaki Bapak. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan perujukan pada neuro agar Bapak mengetahui lebih lanjut sistem nyeri pada kaki Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan? Kira-kira sakit ini bisa disembuhkan? Bisa, nanti saya akan- Prosesnya? proses tidak mungkin, bagaimana tergantung prognosis dan antibodi pada sistem kaki Bapak. Baik. Baik. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Tidak ada. Baik, Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak. Saya dengan Ido Bagus Made Mahendra Wisma, dokter yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Bapak Made. Baik, Bapak beralamat di mana? Saya beralamatkan di Banjar. Usianya Bapak berapa? 37 tahun. Baik, adakah yang bisa saya bantu Pak? Saya merasakan nyeri di dada. Baik. Di sebelah dada, ya, baik. Seperti apa rasa berdebar-debarnya? Seperti habis lari maraton. Seberapa sering merasakan rasa berdebar-debarnya? Tidak menentu dok. Pada saat saya ada masalah. Nah baik, yang selanjutnya saya akan bertanyakan Bapak, seberapa sering Ibu atau Bapak pergi berkunjung ke dokter? Sudah sering sekali. Berapa kali Anda Bapak dapat mendapatkan obat atau pernah merasakan sembuh atau kehilangan terhadap rasa obat tersebut? Tidak dok. Berapa Bapak bersaudara? Apakah bersaudara Bapak pernah merasakan hal seperti ini? Orang tua Bapak? Di lingkungan keluarga Bapak? 3. Yang lainnya normal. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Di keluarga saya tidak harmonis. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada torak Bapak, sini pada jantung Bapak yang Bapak sering katakan sakit berdebar-debar. Baik Bapak ya, Bapak bersedia? Baik dok. Baik Bu, jadi di sini saya simpulkan dulu. Jadi keluhan yang Bapak rasakan ini memang benar-benar adanya. Sering Bapak undang-ganti ke dokter, Bapak tidak percaya. Dengan satu dokter ini Bapak tidak percaya, dokter itu Bapak tidak percaya, namun Bapak ingin mencari tetap dokter yang menurut Bapak bisa sembuh dengan penyakit ini. Berdasarkan wawancara, anamnesis yang telah saya simpulkan di sini, telah Bapak lakukan, merasakan menderita penyakit tertentu, yaitu seperti jantung berdebar-debar didasarkan pada interpretasi terhadap jantung Bapak, gejala berdebar-debar yang Bapak rasakan hampir setiap hari namun tidak menentu. Yang Bapak rasakan tetap sakit walaupun hasil pemeriksaan fisik lab keseluruhan normal. Tadi Bapak pemeriksaannya normal, fisik normal, serta abdominipas normal. Lama gangguannya terlama 2 tahun atau sekurang-kurangnya 2 tahun kurang 6 bulan. Selanjutnya proteksi tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan. Tidak sesuai dengan gangguan pada jantung Bapak. Baik kecemasan umum serta gangguan observatif atau kompulsatif atau gangguan kejiwaan itu termasuk hal yang masuk dalam penderitaan Bapak. Selanjutnya, buruk jika untuk sebagian besar waktu selama episode berakhir orang tidak menyadari bahwa hal ini termasuk ke gangguan jiwa. Baik, diagnosis banding yang dapat dilakukan pada saat ini untuk pemeriksaan fisik terlebih lanjut adalah pemeriksaan diagnosis bandingnya. Yang pertama adalah anksietas atau dan yang lainnya adalah depresi. Ini saya akan rujuk Bapak ke spesialis kejiwaan atau psikiatri. Nah, apakah Bapak bersedia? Baik dok. Baik, terima kasih Bapak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih Bapak. Baik, di sini saya Dr. Ido Bagus Made Mahendra Wisma akan melakukan tindak atau membaca interpretasi pada gambar toraks berikut ini. Baik, bisa dilihat gambar toraks pada berikut ini. Yang pertama, interpretasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Tidak terdapat identitas pasien, nama, umur,
umur jenis kelamin pada serta tanggal pada pengambilan gambar. Terdapat gambar L kiri serta PA clavicular mendatar ataupun claviculanya berada di luar lapang paru. Baik, selanjutnya di sini saya akan adapun foto terpotong pada terlihat afek namun tidak terlihat sinus funiculatalis di mana pada kanan. Simetris yaitu jarak bagian tangan prosesus pada spinous ke clavicula relatif sama. Serta yang berikutnya adalah inspirasi atau adekuat. Kosta depan ini lebih vertikal dari kosta belakang. Jadi vertikula pada vertikal belakang. Selanjutnya, kosta belakang itu lebih horizontal. Inspirasi dianggap cukup kalau kosta depan kanan yang nomor 6 itu memotong diafragma di pertengahan. Kosta anterior terlihat sampai ke 6. Kosta posterior sampai ke 10. Serta tidak terdapat aksesoris seperti kalung dan lain-lain. Jantung bentuk dan ukuran normal, yaitu kardiokardikurik atau kardioratio CTR tidak lebih dari 50%. Pulmo atau paru-paru, peningkatan corak bronkovaskular pada kedua lapang paru atau 2/3 media paru kanan dan kiri. Sinus funiculatalis kiri tajam, sedangkan yang kanan tumpul. Yang diafragma karena tidak terlihat jelas. Bukti diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri, yaitu lebih dari 1,5 corpus vertebras atau 3-5 cm. Tulang kesannya normal pada scapula, clavicula, serum dan costa itu terlihat normal. Jaringan soft tisu sekitar paru kesannya normal. Kesimpulannya, kronik bronkitis kedua lapang paru dan episus clavicular dextra terdampak normal. Baik, sekian terima kasih. Dengan Bapak Aldi, benar, usia Bapak 20 tahun, habis jatuh Bapak ya? Iya. Baik, di sini saya akan melakukan pemasangan sling pada tangan kanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan. Baik, bersedia. Sekarang saya akan melakukan pemasangan sling pada tangan Bapak. Terlebih dahulu saya akan menyiapkan sling terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan melakukan pencucian tangan terlebih dulu untuk sanitasi. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan. Silakan. Agak tertekan atau tidak, Bapak? Sudah nyaman? Baik. Baik, Bapak di sini saya sudah melakukan pemasangan pada lengan kanan Bapak di sini. Selanjutnya pada bahu Bapak ini mohon tidak melakukan aktivitas yang sangat berlebihan dulu. Bapak istirahat atau bed rest terlebih dahulu. Nanti Bapak tetap melakukan kontrol ke ortopedi. Apakah Bapak sedia? Ya. Baik. Apakah Bapak ada keluhan lagi yang belum terangkan? Tidak. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya dengan Dr. Ida Bagus Nadi Mandarisma, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aldi. Baik, Bapak Aldi. Bapak Aldi, apa keluhannya Bapak Aldi? Saya ngerasa pusing dok, jadi kayak tensi saya turun dok. Terus Tadi udah dapat tendensi turun kan? iya, Tadi terus saya kurusan dok. Tadi tensi Bapak sekitar 90/60 Bapak ya, milimeter Hg. Diperiksa oleh perawat. Baik, di sini apakah Bapak pekerjaan Bapak itu berat? Seperti mungkin apa sih pekerjaan Bapak selama ini? Iya dok, lumayan berat dok pekerjaan saya. Apa kalau saya boleh tahu? Saya kerja di bangunan dok. Oh iya. Bapak kerja di bangunan sudah berapa lama Bapak kerja di bangunan? Sudah lama dok. Apakah sering seperti ini?
hilang timbul. Iya, benar. Ya, mungkin Bapak sudah beristri, Sudah dok. anak berapa? Anak 2 dok. Baik, sekarang apakah di keluarga Bapak atau Ibu atau bapaknya Bapak ada yang seperti ini, kekurangan darah ataupun defisit? Tidak ada dok. Tidak ada. Nah, baik Bapak, di sini saya bisa simpulkan bahwa Bapak mengidap defisiensi besi atau kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi, perlu adanya penambahan zat besi pada Bapak, perlu adanya asupan energi pada nutrisi Bapak. Di mana energi itu bisa dihasilkan oleh sayuran, yaitu nabati, hewani, serta di mana bisa atau daging kambing seperti itu bagus, tapi tidak boleh sering banget. Boleh istilahnya seminggu beberapa kali boleh makan daging, serta ingat telur juga bagus, telur asin Bapak untuk menambah tekanan darah Bapak. Serta yang paling bagus adalah konsumsilah obat tepat waktu, serta ingat susu untuk menambah 4 sehat 5 sempurna. Di mana di sini saya akan menuliskan Bapak resep untuk menambah daya nafsu makan Bapak dan mengontrol, meningkatkan lagi lebih baik dari nutrisinya Bapak ya. Baik, di sini Bapak saya memberikan resep Bapak, yaitu resep yang pertama sulfus periosus 200 mg dengan nomor 10 dengan 3 kali 1 per hari, 3 kali sehari ya Pak ya, pagi, siang, sore Bapak ya. Dan vitamin C 100 mg. Apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, terima kasih Bapak, sekian, selamat.